Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan rahmat, diberikan hidayah sehingga kita bisa bertatap muka di media pembelajaran online ini dengan melalui materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salawat serta salam tetap kita tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak peserta MPLS yang Bapak sayangi, semoga dalam materi yang kedua kalinya ini mudah-mudahan anak-anak bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga kita bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi, mari kita simak, mari kita dengarkan. Bapak akan memberikan sedikit penjelasan sehingga kalian bisa mengerti dan memahami. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya kesadaran bela negara adalah berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Itu yang dimaksud dengan pengertian kesadaran bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara yang perlu dipahami anak-anakku, di antaranya 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Dari kelima itu tadi, itulah merupakan nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Adapun cara mewujudkan kesadaran bela negara, yaitu anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, cara mewujudkan kesadaran bela negara yaitu 1. Ikut dalam mengamankan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti menjadi bagian dari Siskamling di desanya. 2. Membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Tentunya anak-anakku kalian sudah tahu melalui media massa, di televisi maupun di HP, begitu banyak musibah bencana akhir-akhir ini yang terjadi di bumi pertiwi kita ini.
Yang ketiga, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Dalam artian ya kebersihan di rumah kalian, membersihkan pekarangan, membersihkan lingkungan kalian sendiri. Yang nomor 4, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Jadi perlu diketahui anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, bahwasanya narkoba itu sangatlah merugikan kita. Sangat merugikan pada diri kita, khususnya pada regenerasi muda. Apabila kalian sudah terkena dan main narkoba, wah itu sudahlah, harapan generasi muda kita ini adalah tipis, ya, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang nomor 4, yang nomor 5, mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Ini berkaitan dengan masalah kriminalitas, ya, berkaitan dengan masalah kriminalitas, kumpul-kumpul yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan yang nomor 6, kita produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Artinya kita ini harus. Sedangkan yang nomor 7 adalah melestarikan budaya Indonesia dan tempat tinggal sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Jadi di sini ada harapan bahwasanya anak-anak muda itu diberikan salah satu penghargaan, diberikan salah satu prestasi sesuai dengan kemampuan, baik itu kemampuan di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat pusat maupun di tingkat internasional. Itulah anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, 7 cara untuk mewujudkan kesadaran bela negara. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentunya kalian ini bagaimana cara sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian harus tahu tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Itulah pengertian daripada nasionalisme. Sedangkan pengertian nasionalisme ini sendiri terbagi menjadi 2. Nasionalisme dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti luas. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Itu yang disebut dengan nasionalisme dalam arti sempit. Sedangkan nasionalisme dalam artian luas adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Jadi itulah bagian daripada pengertian nasionalisme dalam arti sempit dan luas. Anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan,
kiranya hanya itu yang Bapak sampaikan berkaitan dengan masalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi saya kira bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga kalian nantinya bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bangsa, dan negara. Dalam artian anak-anakku, jadi kalian materi ini tetap diulang kembali, dibuka kembali, sehingga kalian tuh bisa memahami dan bisa menyadari. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mudah-mudahan kalian tetap sehat, mudah-mudahan kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian tuh adalah masih tetap belajar secara online. Hanya itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.